Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, perkenalkan nama Ibu Memi Maliha, panggil aja Ibu Memi. Ibu di sini akan eh, belajar pelajaran kimia ya selama setahun ini. Terus materi pertama kita yaitu peranan kimia dalam kehidupan. Untuk memperlancar pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terdahulu. Berdoa mulai. Ya, sudah selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu, kalian pernah dengar kata kimia atau waktu SMP pernah belajar? Ya, kalau enggak produk-produk apa saja yang produk kimia yang kalian ketahui dan apa kegunaannya? Oke, ya, jadi kalau kalian tahu dari mulai kalian bangun tidur biasanya ngapain? Ya, biasanya gosok gigi ya. Nah, menggunakan odol. Odol itu dari bahan kimia. Sabun, bahan kimia. Makanan apa yang tidak mengandung kimia? Hampir semua mengandung kimia. Dan mau singkong juga kan itu dari pupuk. Pupuk dari kimia. Ya, jadi kita suka nggak suka akan ketemu yang namanya kimia. Jadi harus mau mempelajari kimia. Kayak jurusan kalian TKJ Teknik Komputer Jaringan. Komputer itu sebuah materi. Materi itu bagian dari kimia. Ntar kita akan pelajari juga ya materi. Oke? Nah, adapun peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari ya sangat erat kaitannya dengan beberapa bidang. Bidang apa saja kita akan pelajarinya. Oke, semangat semoga. Peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama kita. Apa itu kimia? Kimia dari bahasa Arab kimia ya, perubahan benda atau zat, atau bahasa Yunaninya kimia, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Jadi itu komposisi, struktur ya, itu bagian dari kimia. Oke, di sini produk-produk kimia ternyata ada di sekitar kita. Kenapa? Identik kimia itu sesuatu yang berbahaya, beracun. Nah, ternyata tidak. Ini juga sangat bermanfaat bagi umat atau bagi kita semua. Bisa di sini lihat ya, tepung, odol, obat, ya, kosmetik, sabun, ya, semua mengandung kimia ya. Oke, hubungan ilmu kimia dengan bidang lain sangat bererat. Jadi kimia tidak bisa dipisahkan dengan bidang-bidangnya, yaitu pertama ada bidang kedokteran, yang kedua bidang pertanian, bidang pangan, bidang biologi, fisika, bidang geologi, bidang tekstil, mesin, dan bidang forensik ya. Nah, adapun bidang kesehatan dan kecantikan sudah jelas ya, dari sabun ya, hampir semuanya kimia, obat-obatan, kosmetik, ya itu jelas ya. Sangat hampir semuanya kimia, oke? Nah, kita bahas pertama bidang kedokteran. Ya. Bidang kedokteran untuk uji kesehatan, laboratorium, pembuatan alat pencuci darah, pembuatan materi sintesis, mengganti tulang, gigi, dan pembuatan obat-obatan, mengecek infeksi dalam sampel darah, mendeteksi ada atau tidaknya virus HIV dalam darah ya. Nah, bidang pertanian di sini analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Ya, jadi sangat diperlukan. Para petani memanfaatkan ilmu kimia dengan menggunakan pupuk dan pestisidanya untuk kelangsungan hidup tanaman mereka, ya, pupuk-pupuk organik, anorganik. Nah, di sini bidang pangan, ilmu kimia berupa mikroorganisme atau bakteri pada makanan dimanfaatkan untuk pembuatan kecap, tempe, yogurt, ya. Bidang geologi, yaitu untuk membantu para peneliti mengetahui unsur-unsur bebatuan, mineral, dan pertambangan gas minyak bumi ya. Minyak bumi banyak ya, termasuk minyak yang ada, ya, termasuk gas yang di rumah, gas LPG atau gas SPBU ya.
Oke, bidang mesin mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik, mempelajari sifat komposisi bahan bakar dan minyak pelumas mesin. Bidang biologi, ilmu kimia di bidang biologi dimanfaatkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Jadi mulai pernapasan, metabolisme, fotosintesis. Bidang tekstil, ilmu kimia dimanfaatkan melalui penggunaan ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk mewarnai pakaian. Ya, bisa kayak untuk misalkan temulawak ya, zat pewarna kurkuminnya dapat digunakan sebagai pewarna kain rayon. Oke, bidang fisika digunakan untuk membantu penemuan material baru dalam bidang listrik, magnet terutama. Bidang ilmu forensik, pada ilmu forensik menggunakan bahan kimia untuk memecahkan masalah-masalah kriminal. Ya, bahan kimia juga antara lain ya termasuk cyanokrilat, perak klorida, dan nihidrin. Oke. Mungkin hanya itu saja, lebih lengkapnya materi berikutnya, materi dan perubahannya. Sampai jumpa, sekian.